Alhamdulillah, alhamdulillah ihsan wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah masjid Masjid apa? Abu Bakar As-Siddiq, mengguru yang saya cintai, dan semoga Allah merahmati, melimpahkan rahmat bagi kita semua. Sungguh kesempatan ini indah bisa bermajelis dengan kesempatan yang indah bisa bermajelis dengan antum semua, dan tak lupa bahwasanya rangkaian sehari dakwah ini tidak lain ini berkenalan dengan antum, tatap muka dengan antum, mencari teman-teman saleh, ziarah dengan teman-teman, dikenal atau mencari teman, atau ziarah dengan al-asatidzah al-fudala. Begitu pula mentadabburi tanda-tanda dari kuasa Allah, dari laut, dari bumi, dari hewan yang kita lihat, ya, dan dari makhluk-makhluk Allah yang di sekitar kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21, wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda dari kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri Anda dan pada diri Anda itu ada, yaitu hal yang perlu diketahui pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita berdiri. Rahimahullah jami'an. Terakhir dakwah sampai dakwah dari Banda Aceh sampai ujungnya, sampai ke Bengkulu ini, kita punya satu dengan di antaranya ibtasim. Idza ra'ait man ahbab ibtasim likai ya'rif mahabbatan. Jika kau melihat orang yang kau cintai, senyumlah biar dia tahu kita mencintai dia. Makanya kita bersenyuman, ya. Idza ra'ait man taraka ibtasim likai yandam. Kalau menurut Anda melihat orang-orang ada yang meninggalkan diri Anda, sudah tidak mau bertemu dengan Anda, senyum biar dia tahu nyesel meninggalkan kita. Idza ra'ait min aduwwik ibtasim likai ya'rif quwwatak. Kalau Anda melihat musuh-musuh Anda, tetap senyum biar mereka tahu kekuatan senyuman kita. Kita bahagia walaupun mereka menjatuh kita, mereka menjatuh kita. Idza ra'ait 'ala man ta'rif aw 'ala man la ta'rif ibtasim fala ta'ajjal wa thawab. Jika Anda melihat orang yang Anda kenal ataupun tak Anda kenal, tetap senyum bagi Anda pahala, karena senyuman Anda adalah sedekah. Alhamdulillah, Anda ada kenal orang di sini, saya berusaha senyum. Tapi senyuman kita apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar antum tahu karena cinta antum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah jami'an. Makanya sehat itu enak. Apa sih definisi sehat? WHO mendefinisikan sehat itu panjang lebar. Orang-orang kedokteran timur mendefinisikan sehat simpel. Enak makan, enak tidur, enak rasa. Ada orang-orang dalam klasik disebutkan dalam kamus Al-Muhyiddin, sehat itu adalah, ya, kalau kita dalam kondisi seimbang. Kalau kita dalam kondisi seimbang, berarti kita sakit. Simpel. Makanya kalau kita kembali ke pengobatan klasik,
mudah, murah, bukan mahal. Nah, makanya judul kita pada malam ini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq apa judulnya? Way to Health. Nah, judulnya keren. Way to Health. Jalan menuju kesehatan. Ini juga penting. Kadang ini dilalaikan oleh kaum muslim dan muslimat. Dipikir untuk dapatkan surga itu gak butuh kesehatan. Tetap walaupun kita butuh surga, way to jannah tetap butuh way to hell. Gak bisa dipisahkan antara apa? Antara ilmu agama dan ilmu kesehatan. Gak bisa dipisahkan. Coba kalau Anda terdeburi, ya kalau Anda terdeburi, bahwasanya syariat Islam disebutkan para ulama identik dengan kesehatan. Mau bahas apa? Syariat yang mana? Sangat identik dengan kesehatan. Makanya gak bisa dipisah. Way to jannah sama way to hell penting. Untuk masuk surga juga butuh sehat. Nah, sehingga apa? Antum bisa mendatangi ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Harmalah menyebutkan betapa sedihnya Imam Syafi'i ketika melihat manusia kaum muslimin di zamannya acuh tak acuh dengan ilmu kesehatan. Kata Imam Syafi'i, kata Harmalah, wa kana Syafi'i yadaha mimma dhaya'a al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Di zaman Imam Syafi'i disebutkan ucapan Harmalah ini dalam adab Syafi'i. Ya. Juga di antaranya Imam Syafi'i sendiri berkata, wa thuluthul ilmu kesehatan itu adalah ilmu sepertiga dari ilmu. Kemudian lanjut Imam Syafi'i, wa kana minal Yahudi wal Nasara. Sangat disayangkan bahwasanya kaum muslimin di masanya waktu itu menyadarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Kepada Yahudi dan Nasara. Iya, kalau Yahudi Nasara tidak amanah. Kalau Yahudi Nasara tidak amanah, obatnya diisi obat-obat yang haram. Kaum muslimin biasanya kita tidak tahu komposisinya. Kemudian kalau orang Yahudi Nasara tidak amanah, memberikan obat kepada kaum muslimin, ternyata isinya racun. Ternyata kandungan yang dapat membuat suami istri mandul, dia tidak punya anak. Kalau mereka makan, bagaimana? Kenapa kita tidak belajar? Rahimahullah jami'an. Judul kita kali ini Way to Hell. Tak lupa bahwasanya way to jannah juga butuh way to hell. Contoh ringan. Antum sekarang untuk bisa mendatangi majelis ini, bukankah butuh kesehatan? Butuh. Untuk jalan kaki, untuk mata sehat, tidak rambut senja. Ya. Kemudian untuk sholat malam sambil berdiri, bukankah butuh kesehatan? Butuh. Ketika antum ziarah silaturahmi, butuh kesehatan? Butuh. Apalagi ketika antum berjihad fisabilillah, butuh kesehatan? Butuh. Lihat, subhanallah, Nabi SAW sholat malam, dan rata-rata sholat malam yang sering dilakukan Nabi SAW yang dibaca surat apa? Surat apa yang dibaca? Surat? Surat apa? Al-Baqarah sama Ali Imran. Kira berapa jam? Katakan 3 jam. 3 jam. Sampai Bilal Al-Mughirah bin Syu'bah, Aisyah bertanya yang sama, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau sholat sampai kedua kali engkau buka ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apa enggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi tetap sholat. Ya, bukan seperti orang hari hakikat ma'rifat dan lain sebagainya. Ya,
kalau sudah level tinggi boleh meninggalkan sholat, boleh mabuk, boleh berzina. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tetap dia sholat sampai kedua kakinya bengkak, tetap berjihad. Subhanallah. Yang dibaca surat apa? Ada perkara malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Rasulullah menghidupkan semua malamnya. Nah, lagi ini subhanallah umat Islam di zaman sekarang sholat malam yang dibaca terus diulang-ulang. Nanti udah bengkak. Tanyain, Pak, Bu, kenapa bengkak artinya? Suratnya dibaca panjang-panjangnya. Tidak, ibu bukan rasa Tuhan. Nah, ternyata apa? Nah ini ternyata butuh juga yang makanya sehat untuk belajar. Nah, rahimahullah jami'an. Sebagaimana disebutkan, ya, sebagaimana disebutkan Abu Atahiyah, dia berwasiat tarju an-najah walau tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabs. Ini wasiat beliau, wasiat sangat indah, kata-kata hikmah. Kata beliau, Anda mengharapkan keselamatan, ya, dan Anda tidak menempuh jalan keselamatan. Sesungguhnya perahu itu tidaklah berjalan di atas tempat yang kering, pasti ada airnya. Apa maksudnya? Maksudnya Anda ingin selamat dunia, ingin selamat alam barzah, ingin selamat di padang mahsyar, dimudahkan urusannya, ingin selamat melewati siratal mustaqim, ingin selamat dari neraka, ingin sukses masuk surga, tapi nggak tahu caranya. Nah, tapi nggak tahu caranya untuk menempuh keselamatan, kesuksesan. Ketahuilah, perahu itu nggak jalan di tempat yang kering. Perahu berjalan, ada airnya, ada caranya, ada jalannya. Berarti untuk masuk surga juga butuh ilmu. Untuk masuk surga butuh ilmu. Sama, Anda ingin sehat. Kalau ingin sehat, itu juga harus tahu ilmunya. Kalau ingin sehat, juga harus tahu ilmunya. Nah, wah sebenarnya sehat itu mudah, murah, gak mahal. Kalau ada yang mengatakan sehat itu mahal, iya, karena dia nggak tahu cara hidup sehat yang murah, mudah, efektif, efisien, jauh dari penyakit. Kalau berobat jauh dari efek samping. Nah, untuk tahu jalannya kesehatan, ya, maka dia harus tahu ilmunya. Sebagaimana Anda ingin apa? Tarju an-najah, pengen nggak sakit, pengen sakit cepat sembuh. Ya, maka apa? Anda harus tempuh caranya. Caranya bagaimana? Ini kita belajar. Ya, dan kemana perahu itu nggak jalan di atas tempat yang kering. Nah, artinya ilmu kesehatan juga butuh proses belajar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini rahman wa rahmatullah jami'an. Ilmu agama, ilmu pengobatan nggak bisa ditempuh dengan cara seperti caranya Arya Kamandanu. Pakai ilmu kanuragan, dipegang kepalanya langsung ilmunya keluar. Ya, butuh ilmu, butuh waktu, ya, butuh majelis, butuh guru, ya, butuh kecerdasan, butuh semangat, butuh modal. Sebagaimana disebutkan di Syafi'i. Rahimahullah jami'an, barakallahu fikum. Kalau kita ingin tahu way to health, cara untuk sehat, sebenarnya banyak. Sekarang kita rangkum di papan tulis, ya, bagaimana way to health. Sekali lagi, ya, disebutkan oleh para ulama pengobatan klasik. Dia sebutkan seandainya umat Islam tahu ilmu pengobatan ini, ya, niscaya akan didapati rumah sakit dan klinik sedikit dengan penderita atau pasien yang sakit, alias akan gulung tikar. Seandainya, tentunya rumah sakit adalah tempat
startup yang jarang sekali bangkrut. Sangat menguntungkan. Kenapa? Karena pabrik makanan dan makanan yang menjadikan pencetus penyakit semakin banyak. Jadi rumah sakit tidak akan rugi. Kenapa? Karena di pinggir jalan sudah apa? Fitnah makanan sudah merajalela. Sekarang bukan hanya fitnah wanita, fitnah makanan juga. Disebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin yang merupakan kitab dari Saripati atau ringkasan dari Minhajul Qasidin. Mukhtasarnya itu ditulis oleh Al-Maqdisi. Adapun Minhajul Qasidin ditulis oleh Ibnu Jauzi. Dan Minhajul Qasidin diambil dari apa? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ya, punya Al-Ghazali. Karena ucapan Ghazali kata-kata hikmahnya banyak, sangat indah. Dirangkum, dikeluarkan pemikiran filsafat, hadis yang palsu dikeluarin, bisa dipatikan di kitab yang bagus. Jadilah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan di situ di antaranya, ketahuilah bahwasanya syahwat perut, syahwat makanan akan berdampak kepada syahwat al-farj wal mal wal jah. Ternyata syahwat perut akan berdampak kepada syahwat kemaluan, syahwat harta, berikutnya cinta harta, dan berikutnya syahwat kedudukan. Siapa bilang makanan tidak berdampak kepada iman? Siapa bilang makanan tidak berdampak kepada apa? Urusan syahwat. Fitnah perut tidak berdampak pada syahwat, berdampak. Subhanallah. Ini yang kita bahas Allah. Banyak sekali kaum muslimin lalai bahas ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid, bahasa Arab, tajwid. Ada satu cabang ilmu Nabi yang ternyata dilihat sebelah mata, yaitu ilmu Ibnu Nabawi. Terakhir dalam kemudian ini itu perlu kita bahas. Ya, bagaimana caranya kita biar sehat? Ya, disebutkan Asyuti juga, Ibnu Qayyim juga, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqadil fi ta'ami. Dahulu Nabi SAW apa? Tidak banyak makan, mempersedikit makanannya dia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak banyak makan. Nah, subhanallah, ada dalam riwayat yang sahih. Sahabat berkata, bersaksi, kunna naqzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin wa akalna al-jarada. Dahulu kami pernah makan selama 7 kali peperangan di medan jihad. 7 kali peperangan kami hanya makan belalang. Makan belalang. Coba sekali-kali makan belalang. Ambil kepalanya, ambil kakinya, sayapnya, langsung tahu. Kalau mau anjing lagi, digoreng. Ya, belalang juga obat. Kalau lihat konturnya belalang, sifatnya belalang adalah panas atau bahkan panas kering. Ya, ada di kisah masa silam, ada seorang dokter mendiagnosa seseorang bahwasanya umur dia kemungkinan sisa 1 bulan lagi. Dia sakit jantung. Lalu kemudian orang ini pulang. Setelah pulang, ternyata lama tidak ketemu dokternya, tabibnya. Ketika keluar dari tengah jalan, dokternya melihat ini orang sehat, lebih sehat daripada berobat ke dokter sebelumnya. Tabib, ketika nggak berobat, tambah sehat. Ada apa ini? Ditanya, selama ini kau makan obat apa? Aku tak makan obat apa-apa. Aku cuma makan belalang. Sakit jantungnya tentu makanya wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri Anda tanda gurih pada tubuh Anda. Anda punya penyakit di tubuh Anda, sifatnya apa? Ada obat di luar bumi, di luar diri Anda, di muka bumi Allah ciptakan obat. Nah, sifat. Makanya tanda gurih. Kalau Anda tahu cara ini, Anda akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang menciptakan tubuh kita, dan Allah tahu tubuh kita butuh puasa, butuh istirahat, butuh apa? Makan secukupnya, tidak butuh banyak makan. Jangan dipaksa makan ketika sakit. Allah tahu
disampaikan melalui lisan Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Nabi adalah dari Rasul, tapi wahyu juga, termasuk terkait tibbun nabawi, juga termasuk wahyu. Sebagaimana Allah dikira tibbun nabawi, dibilang apa? Tibbun nabawi adalah pengobatan yang isinya khurafat. Masa sakit pinggang dikasih ekor kambing, padahal Nabi yang bersabda. Masa ada lalat masuk bejana tambah disuruh nyelupi, mana ilmiahnya? Setelah diteliti ternyata sangat ilmiah. Di ekor kambing ternyata diteliti oleh ahli laboratorium ada kandungan prostaglandin yang fungsinya sebagai anti nyeri, anti radang. Makanya tibbun nabawi adalah pengobatan yang sangat ilmiah dan masuk akal. Kalau bukan karena hadis Nabi SAW, gak akan ada dokter, profesor, laboratorium meneliti ekornya kambing, namanya pekerjaan. Gak akan ada dokter, ahli laboratorium meneliti tentang sayap lalat, satunya mengandung bakteri, bahkan ribuan bakteri, satunya mengandung satu bakteri yang akan memberangus ribuan bakteri di sayap yang satunya. Ya, setelah hadis Nabi ini ada, baru mereka coba meneliti. Oh iya. Nah, ini rahimahnya Allah jalla. Makanya tibbun nabawi ini bukanlah terkonsen untuk Anda diajari bikin resep, bukan. Anda diajari untuk apa? Mengobati penyakit hati Anda dari kesyirikan, kemaksiatan, amalan-amalan yang diridhoi Allah. Anda diajari untuk tidak punya hati yang iri, hasad, dengki. Anda diajari untuk tidak jadi orang yang gampang marah. Nah, terkait dengan psikis, terkait dengan fisik, Anda juga diajarin. Kata Ibnu Qayyim, tidur yang paling seimbang adalah tidurnya Nabi. Ya, lau tatadabbar, ya, nauman Nabi, lau tatadabbar nauman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajadtu fi naumi Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dalin naum. Seandainya Anda mentadabburi tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Anda akan tahu tidur yang paling seimbang adalah tidur ala Nabi. Dari sunnah-sunnahnya, ya, apa aja yang dilakukan sebelum tidur, dari berwudu, ya, seperti apa wudunya ketika kita sholat, terus zikirnya sampai bangun tidurnya. Nah, subhanallah juga terkait makan juga demikian. Ya, terkait juga aktivitas Nabi yang disukai apa saja, makanan yang disukai Nabi apa saja. Ini kalau kita bahas ada manfaatnya. Walaupun urusan dunianya Nabi, walaupun nggak bisa dinisbatkan ini sunnah, tapi apa? Tapi ada hikmah. Tapi ada hikmah. Ada? Asal udah. Kalau kita perhatikan, pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, ada contoh yang baik. Contoh dalam urusan agama atau contoh dalam urusan hidup. Sekarang ini sebagai bekal bagi kita semua, ya, way to help, ya, way to help. Kalau orang nggak beriman, jadinya apa? Way to help. Rahmat dan Allah jadinya. Sekarang kita perhatikan dari hidupnya Nabi SAW. Banyak sekali terus kita dari bumi. Banyak sekali terus kita dari bumi. Disebutkan di Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya pertama kita ingin tahu tentang penyakit. Beliau sebutkan
penyakit itu diantaranya ada, ya kalau kita perhatikan, kita pakai bahasa sekarang enak, bermakna medis, non medis, medis dan non medis. Penyakit medis terbanyak yang kita lihat di sini, ada fisik, ada psikis. Yang terbanyak penyebab dari penyakit fisik ini adalah apa? Karena makanan. Kalau penyebab dari dalam, yang psikis seperti apa? Stres, ya, dan lain-lain. Contoh, ya. Kemudian ada penyebab lain. Dia juga menjadikan diantaranya penyakit dari bahasa yang lainnya dibagi juga diantaranya penyakit fisik atau jasad dan penyakit hati. Nah, kita sekarang masuk sini dulu. Ada non medis. Ini penyakit terbanyak ya. Penyakit terbanyak makanan. Ini faktor dari luar, faktor dari dalam psikis. Nah, makanya contoh, ada orang kena kanker. Kanker itu sebenarnya karena makanan, 90% karena makanan. Sudah kena kanker, kemudian divonis 6 bulan lagi, umur ibu sudah injury time. Tambahin berapa stres, belum sampai 6 bulan, sebulan dah oleh yang sama. Kenapa? Ini apa? Psikis juga berdampak kepada fisik. Ya. Mau bahas kita dari burik contoh. Sudah dari burik contoh, psikis berdampak kepada fisik. Contohnya apa? Lihat surat apa? Yusuf ayat 84. Waqiyat aina minal husni bahwa yang kedua, mata Nabi Yakub buta memutih karena apa? Sedih, juga bisa marah, ya, marah saudara Nabi Yusuf, kemudian juga panik, Ini bisa berkumpul. Gara-gara sikit, akhirnya apa? Kedua mata Nabi Yakub buta memutih. Karena apa? Karena psikis berdampak kepada fisik. Ya. Kemudian dibahas oleh ahli laboratorium bahwasanya orang sedih, ya, orang sedih ini akan berdampak di antaranya apa? Masalah pada adrenal. Protein yang kecil di atasnya ginjal akan apa? Menghasilkan kortisol dan adrenalin naik. Makanya kalau ada orang sedih, orang marah, orang stres, tensinya tinggi. Setelah itu, ya, juga akan berdampak apa? Liver akan menghasilkan gula berlebihan. Juga berdampak apa? Pankreas lemah sehingga apa? Insulin turun. Setelah insulin turun terjadi apa? Gula darah naik, atau dikenal dengan diabetes, kencing manis. Setelah gula darah naik terjadi apa? Katarak diabetik. Ini kasusnya di Yakub. Kedua matanya buta memutih karena sedih. Kronologinya dibahas sama ahli laboratorium dari Mesir. Tidak. Ini teori kedokteran modern. Ya. Ada pun kedokteran klasik. Mereka melihat ketika orang sedih, ini ginjal. Ya, ginjal itu layaknya busi. Kemudian di sini ada karburator atau jantung. Ya. Di sini kalau orang sedih,
ini api di ginjal dibuang terus, jadi ginjalnya panas, dibuang terus. Ya, makanya Anda perhatikan ketika orang sedih, orang stres, gampang marah, Anda perhatikan seringnya rambutnya putih. Kenapa? Ginjal ini larinya ke rambut. Mulutnya, kaki pecah-pecah, tenggorokan sering kering, air mata jalan keluar, ini kayak baterainya habis. Jauh tak? Karena jauh. Iya. Ya kalau jauh. Iya. Bisa kalau bisa, tapi Baik. yang itu yang kecil aja mas, yang kecil banget. Bukan yang pakai tali, yang pakai tali. Baik, kita katakan, jadi ketika sedih, ini apinya dibuang-buang. Ingat doanya Nabi SAW ketika Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min jahli su' wa min zawjin tusyayyi'u wa min masyyi'ah. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga akhlak yang buruk, dan jauhkan aku ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku beruban sumber masa tuaku. Ada orang yang beruban karena turunan, ada orang beruban karena stres, ya, ada yang beruban karena memang salah satu dan sebagainya, karena faktor bahan-bahan kimia. Sekarang lihat, hadir ini coba. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang akhlaknya buruk, dan jauhkan aku dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Di sini ada bapak-bapak, masya Allah, ada bapak-bapak usia 30-40 tahun. Ada yang katakan mana bapak 30-40 tahun, katakan semuanya. 30 tahun, saya 40 tahun, katakan semua. Bapak usia berapa? 42. Yakin? Kalau subhanallah, ada orang kalau bayar, ubatnya udah banyak, tapi bukan turunan. Yang bikin rambut dia berubah siapa? Bisa istrinya. Makanya doanya Nabi apa? Ya Allahumma inni a'udzubika min zawjin tusyayyi'uni qabla al-masyib. Ya Allah, jangan aku dari pasangan hidup yang membuatku berubah sebelum masa tuaku. Sebenarnya ada ibu-ibu rambutnya putih, masih paruh baya, yang bikin stres suaminya. Jadi masalah suami istri paruh baya putih semua. Ini keluarga perlu dikoreksi. Nah, mungkin ada mulai dari kalau ini sudah banyak, lama-lama akan lemes. Ginjalnya lemah. Pernah kami dapati beberapa kasus bapak-bapak harus cuci ginjal. Padahal pola makan oke, nggak pernah makan minuman instan. Pola makan oke, ternyata apa? Gara-gara stres dengan istrinya. Loh iya benar. Stres dengan istrinya, ginjalnya lemah, sampai harus cuci ginjal. Nah, makanya ini hati-hati ya. Kalau stres, Anda bayangkan, kalau ginjal terbuang terus ini apa yang terjadi? Rambut berubah putih, kulit keriput, kaki pecah-pecah, tenggorokan kering, air mata mulai kering. Ketika ada debu harusnya dibutuhkan ada air mata, dia keluar air matanya. Kemudian telinganya berdenging, kemudian matanya kabur, kepala kelinganya akan mulai lemas, gemeter, kaki gemeter, plus marah sampai pipis 3 kali sampai 5 kali. Jadi Anda serasa ginjal orang usia 100 tahun. Kenapa? Anda yang bikin lemah. Maka di hidup sekali dinikmati dikatakan kepada Allah yang makan, yang tidur, yang pasangan. Semuanya ada, bisa didapatkan. Nah, kemudian apalagi mereka yang mengharapkan apa? Ranjang, udah nggak akan bisa hidup ranjang. Kenapa? Ini sudah apinya sudah lemah. Apinya sudah lemah. Ini perlu terburu. Kita sampaikan ini hanya sebagai konsep saja. Ini kasus terbanyak penyakit apa tadi dari luar makanan, dari dalam psikis. Kalau kasus dari non medis, apa penyakit terbanyak non medis, penyebab penyakit dan kematian apa? Ain. Tapi salah bersabda,
Hadis riwayat Bayhaqi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qadar billahi wa qadari bisababil ain. Banyak umatku yang meninggal setelah qadar dan qadar dari Allah adalah kena mata jahat. Ini berarti apa? Penyakit terbanyak adalah ain. Penyakit dan penyebab kematian ain. Kalau ini penyakit penyebab kematian dari dua makanan, dari dalam stres. Baik, berikutnya kita bahas, kita ulas. Sekarang Ibnu Qayyim membahas penyakit ada dua, penyakit hati dan penyakit fisik. Penyakit jasad ini obatnya disebutkan Ibnu Qayyim ada, health-nya ada di dalam Al-Quran. Nah, kita ulas. Penyakit hati ada dua. Penyakit hati ada dua. Apa? Syubhat dan syahwat. Nah, ada jasad disebutkan dalam Al-Quran kata Ibnu Qayyim ada kaidah dalam pengobatan. Dalam Al-Quran ada 3. Syubhat ini, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan oleh para ulama. Juga Ibnu Qayyim juga menyebutkan syubhat ini termasuk racun dalam agama. Sehingga orang terjatuh dalam kesesatan. Penyebab kesesatan ada dua. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar Shawaid nomor 1. Ya, jilid kedua. Beliau sebutkan kenapa orang tersesat? Yang lepas dari dua sebab. Su'ul qasdi wa su'ul fahmi. Jeleknya dia, tujuan dia dalam beragama, dan jeleknya pemahaman dia dalam agama. Sering gagal paham. Kemudian syahwat. Obatnya ini ada sebenarnya tersirat di dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat yang terakhir. Ya, tawa saw bin hak, dan saling menasihatilah dalam perkara al-haq. Inilah al-haq ini obatnya syubhat. Al-haq ini apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah al-haq. Kalau ada orang hancur dalam agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Kalau ada masalah, tanazur, ya kembali kepada Allah dan Rasul. Nah, kemudian berikutnya syahwat. Obatnya syahwat apa? Bis-sabr. Ya, obatnya adalah dengan sabar. Obatnya syahwat. Obatnya syahwat adalah dengan sabar. Karena sabar terbagi menjadi 3. Sabar dalam apa? Ketaatan kepada Allah untuk terus taat, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sabar tidak berbuat maksiat, syahwat. Sabar untuk tidak banyak makan, selalu makan sampai kenyang. Ini sabar. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, siapa yang melakukan terapi hati ini? Itu para ulama. Siapa yang melakukan terapi pada penyakit fisik ini? Para dokter, terapis, dan tabib. Ya, dalam Al-Quran ada 3 kaidah terkait dengan penyakit jasad atau penjagaan kesehatan. Makanya way to health identik dengan yang pertama. Kita lihat kaidah yang pertama namanya hifdzus sehat, menjaga kesehatan. Makanya ada kaidah usul fiqh apa? Darul mafasid afdal min jalbil masalih. Ya, meninggalkan malapetaka yang berbahaya itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Contoh,
sedia payung sebelum hujan, itu lebih baik. Ya, menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Ini maksudnya. Masuk juga dalam kaidah ini. Dan ulama afdal min jalbil masalah. Ya, kalau apa? Kita menjaga kerusakan itu lebih baik daripada kerusakan sudah terjadi baru kita perbaiki. Bisa dipahami? Contoh ya, ini kita ngobrolnya urusan agama. Ya, urusan agama. Contoh di pondok, biar anak-anak santri hafalannya tidak terganggu, dilarang di pondok pegang HP misalkan. Karena HP akan mendatangkan mafasid. Makanya dijaga dulu mafasidnya. Tidak boleh pegang HP. Daripada apa? Pegang HP sudah rusak, keracunan HP, baru kita memperbaiki, itu lebih susah. Bisa dipahami? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, HP ini adalah bala, ya, adalah fitnah yang merata, yang sampai qalbun naqi, hati orang yang bersih tidak bisa selamat, jadi teracuni gara-gara HP. Nah, ini makanya apa diantaranya? Ini contoh gambaran. Berikutnya juga demikian. Anda menjaga kesehatan lebih baik daripada Anda mengobati ketika sakit. Lebih baik kita apa? Jaga kesehatan. Makanya ada hifdzus sehat. Konsep pertama hifdzus sehat. Jadi nanti dalam Al-Quran dibahas oleh Ibnu Qayyim. Penjagaan kesehatan ini ada sebenarnya di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita tadabburi, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa ada di antara Anda sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya puasanya diganti dengan hari yang lain. Ya, orang safar ada 3 masyaqqah, ringan, sedang, berat. Orang sakit sama, ada sakit ringan, sedang, berat. Anda dalam kondisi safar tapi melelahkan, mending gak usah puasa. Anda sakit Anda berat, mending gak usah puasa. Jangan dipaksa. Kalau Anda safar dalam keadaan berat, safarnya berat, Anda dipaksa puasa, besoknya bisa sakit. Ya. Juga demikian, kalau Anda sedang dalam keadaan sakit, sakitnya berat, memaksakan diri puasa, besoknya sakitnya bisa terparah. Dan Allah tidak ingin seperti ini. Sekarang siapa yang menciptakan tubuh kita? Allah. Allah Asy-Syafi. Allah yang Maha Penyembuh. Allah Al-Khaliq. Allah mencipta tubuh kita. Allah juga Al-Alim Al-Qadir. Allah lah yang Maha mengetahui sampai detail-detail perkara Allah tahu. Oleh karena itu Allah anjurkan seperti ini. Jangan dipaksa. Bisa dipahami? Nah, kemudian tapi di sana ada hadis Nabi SAW dengan Tirmidzi. Disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Walaupun Imam Bukhari, Imam Nawawi melemahkan, tapi Syekh Al-Albani mensahihkan dari jalan yang banyak. Kita perhatikan ya, contoh sekarang terkait tadi ayat tadi. Kan kalau sakit jangan apa? Jangan puasa, ya kan? Tapi di sana adalah hadis, ya Nabi SAW bersabda, "La tuqridu mar'akum bil ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhu wa yusqihim." Ini hadis yang sangat agung. Kalau ada orang sakit di antara Anda, jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Ya, karena Allah Ta'ala lah yang memberikan makan, memberi minum. Ini kan selama ini mindset Anda itu kan, ibu-ibu ada suaminya sakit, dipaksa makan. Ayo Pak, cepat makan Pak. Bi, cepat makan Bi.
Pak, cepat makan Pak, cepat kerja lagi, jangan sampai pendapatan hari ini kurang gara-gara bapak sakit. Yang ibu sakit dipaksa sama ibu, Bu, cepat makan banyak Bu, istrinya Pak Sabtu, siapa yang ngalahin aku kalau sakit Bu? Ya kemudian anaknya sakit gitu, Nak, ayo Nak, makan Nak, kamu harus makan banyak biar cepat sekolah lagi. Ini mindset yang keliru. Kalau ada orang sakit, jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Karena Allah lah yang memberi makan dan memberi minum. Loh tadi gimana ayat ini? Kalau ada orang sakit, jangan dipaksa puasa, diganti puasa dengan hari yang lainnya. Ya, ini artinya jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum, bukan berarti apa? Diharuskan puasa. Antara ayat dengan ayat gak ada ceritanya bertentangan. Ayat dengan hadis gak ada ceritanya bertentangan. Hadis dengan hadis gak ada ceritanya bertentangan. Kalau ada bertentangan, otak kita lah yang gak mampu mencerna. Di sini ada orang sabar, orang sakit, jangan puasa kalau memberatkan, diganti hari yang lain. Kemudian orang sakit di sini, ya. Jangan dipaksa makan, jangan pesan minum. Apakah artinya disuruh puasa? Enggak, disuruh puasa. Cuma boleh makan, boleh minum. Kalau makanan minuman itu adalah obat bagi dia. Bisa dipahami? Ada orang kena COVID. Ya, orang kena COVID justru banyak minum air, tambah jadi COVID-nya. Ya, paru-parunya tubuhnya tambah lembab. Dan virus suka dengan yang lembab-lembab, dingin-dingin. Ya, makanya herbal Musturhidi karena dia sifatnya panas kering. COVID seringnya bikin lembab, cocok banget. Makanya tidak diburi. Maka apa? Dia tetap boleh makan, tapi makanan itu sebagai obat. Ya, kalau makanan itu adalah pantangannya, tidak boleh. Ya. Kalau Allah yang memberikan makan minum, bagaimana caranya Allah memberikan makan minum? Dengan Allah naikkan produksi sel darah putihnya dan lain sebagainya. Itulah nutrisi bagi sel dan jaringan. Coba Allah yang mencipta tubuh kita dan Allah maha mengetahui ini cara. Ada lihat kucing, anjing, burung merpati, ayam, ular, mereka kalau sakit tidak mau makan. Kenapa? Karena saat itulah sebenarnya apa? Ada reaksi. Contoh juga kalau Anda perhatikan juga orang sakit lidahnya pahit. Kenapa? Itu dari Allah. Biar Anda tidak banyak makan. Orang sakit nafsu makan turun, dari Allah juga. Orang sakit ada demamnya, dari Allah. Biar ingin lembab pada tubuh Anda segera sirna dengan dikeluarkan keringat dengan demam. Disebutkan dalam hadis riwayat Asyuyuti, sanadnya lemah, tapi maknanya disebutkan benar menurut kedokteran klasik. Artinya maknanya dipakai. Sanadnya lemah. Apa? Inna aktsara al-maradi bisa dari al-tuham. Banyak sekali penyakit disebabkan karena dingin atau dahak. Bisa dipahami? Ini kaidah pertama yang bersehat. Makanya apa? Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Ini way to health-nya. 4 kondisi yang perlu kita perhatikan. 4 kondisi yang perlu kita perhatikan. Kondisi kita tidak lepas dari 4 ini. Ya, 4 kondisi. Yang pertama apa? Anda sehat. Alhamdulillah selalu dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena Anda mengambil sebab. Karena Anda mengambil sebab. Pernah nggak di sini ada orang yang nggak pernah sakit? Coba ibu nggak pernah sakit. Sampai detik ini nggak pernah sakit. Ada nggak? Coba. Ada yang berani angkat tangan. Ada nggak yang nggak pernah sakit seumur-umur? Ibu ada apa nggak ibu? Nah, alhamdulillah. Pernah sakit semua, sama jadi penghuni surga. Karena ada Nabi pernah melihat seorang laki-laki bagu, badannya kekal. Nabi bertanya, kamu pernah? Kata orang bagu, apa itu demam? Demam adalah panas antara kulit dan otot. Kata orang bagu, aku pernah demam. Kemudian ada bertanya lagi,
Kamu pernah kena pusing? Kata orang Badui apa? Apa yang pusing? Coba, demam nggak tahu, pusing nggak tahu. Nabi sengaja tanya kepada orang Badui dua penyakit yang paling sering diderita, dua penyakit yang paling ringan. Kemudian kalau orang Badui apa itu pusing? Kata Nabi yang jawab, pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Itu pusing dari bahasanya Nabi, bahasa wahyu. Tapi Asy'uti menyebutkan pusing itu dua pusing. Ya, bisa jadi ada mungkin pusing karena kena panas dari matahari. Ada pusing karena diare, dehidrasi. Ada pusing karena salah posisi tidur. Ada pusing karena diantaranya kurang istirahat. Ada juga pusing karena yang disebutkan Nabi tadi. Ada juga pusing karena bertengkar suami istri, juga bisa. Nah, ini yang disebutkan tadi pusing karena uang yang tumpuk di kepala. Uang tumpuk di kepala. Anda perhatikan permisinya, ada yang vertigo nggak di sini? Yang pernah vertigo adalah nah, satu, ada lagi? Dah. Nah, ibu ada juga ya. Nah, ketahuilah ketika habis vertigo, antum sedawan pernah nggak? Sama sekarang masih punya vertigo? Ya lagi. Nah, jadi vertigo ini diantaranya sama, uang numpuk di kepala. Kalau habis sedawan langsung nyaman kepala. Kalau habis buang angin atau kondisi nyaman. Kenapa? Angin numpuk di kepala. Nah, kemudian juga disebutkan kalau orang klasik termasuk stroke, al-liqa, wal-falij. Stroke dan Bell palsy juga karena angin numpuk di kepala. Muka merah dan stroke juga angin numpuk di kepala. Jadi antara bahasa para ulama. Kemudian nanti ketika orang Badui ini pergi, Nabi berkata kepada para sahabat, kalian kalau mau lihat ciri penghuni neraka, lihat laki-laki tadi. Kenapa? Seumur kok tak pernah sakit. Alhamdulillah dia tuh gak ada yang ngacung. Berarti pada pernah sakit. Walaupun sakit gigi, sakit hati pernah. Kemudian, nih yang pertama yang bersehat. Ada di dalam Al-Quran. Begitu pula kalau ada wanita hamil menyusui, boleh puasanya diganti hari yang lain. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan dan masuk suci. Lanjut lagi. Nah, berikutnya al-hidya anil mu'bi, menjaga dari apa? Dari gangguan. Firman Allah contohnya apa? Wa yas'alunaka 'anil mahir. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Ya. Kemudian Nabi kasih jawaban oleh Allah, qul ya Muhammad, huwa adan. Darah haid adalah najis dan kotor. Darah haid adalah najis dan kotor. Oleh karena itu apa? Gak boleh laki-laki mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau nifas. Dua kondisi, haid, nifas. Yang satunya apa? Dari lubang duburnya, ini gak boleh. Lubang dubur itu tempatnya apa? Tempat najis keluar. Dulu ada sahabat yang dilaporkan oleh istrinya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku memaksa aku untuk apa? Dia memasukkan alat vitalnya dari duburnya. Kemudian Nabi bersabda, Inna Allah la yastahi anil haq. Allah gak malu untuk menyampaikan hak. Ya, kemudian Nabi sampaikan bahwa tak boleh laki-laki mendatangi dubur istrinya, pasangannya. Istrinya halal itu gak boleh. Ini termasuk kata Nabi SAW apa? Tilkal liwa as-sughra, kata Nabi. Ini termasuk perbuatan kaum Nabi Lut yang sughra, walaupun istrinya halal. Kalau kubro adalah apa? Laki-laki dengan laki-laki. Itu kubro. Liwa atau kubro. Terok atau terok. Itu kubro. Nah, makanya nggak boleh laki-laki mendatangi lubang dubur wanita. Kenapa? Beda jalur. Alat vital wanita bisa membesar ketika melahirkan sampai 200 kali lipat. Ya.
bukan sampai 200%. Sedangkan dubur, permisi, nggak bisa. Kalau sudah dimasukin benda asing, nggak bisa balik kayak alat vital. Makanya lama-lama ciri-cirinya ahli forensik menyebutkan kalau ada orang homoseks atau laki-laki mendatangi istrinya, dubur pasangannya seperti corong, nggak bisa balik lagi. Dan itu buatnya najis. Jadi kan. Kemudian darah haid nifas itu kotor. Disebutkan darah haid nifas ada bakteri khusus di rahim. Kemudian kalau hubungan intim ketika haid, ternyata wanita akan mengeluarkan oksitosin sehingga perdarahan semakin parah. Kemudian potensi apa? Potensi kista dan endometriosis. Islam melarang. Kenapa? Way to health. Ini loh dilarang. Karena ada dalam Islam. Baik. Makanya Islam ditekan. Terkait darah haid, Islam ditekan. Di sini orang Yahudi termasuk orang ekstrem kanan. Ya, tokoh-tokoh Yahudi mereka berfatwa dari ilmu usul fikihnya Yahudi. Bahwasanya wanita haid nggak boleh disentuh, nggak boleh tidur bareng, ya, nggak boleh hubungan intim. Ya, adapun ahli fikihnya Nasara, ya, dia menyebutkan wanita haid dan nifas boleh disentuh, boleh tidur bareng, boleh hubungan intim, boleh. Ekstrem kiri, umat Islam di tengah. Wanita haid dan nifas apa? Boleh disentuh, boleh tidur bareng, tapi nggak boleh hubungan intim. Kita coba indahnya Islam. Orang apa kita? Semua dijelasin. Dan Allah yang tahu hidup kita kayak apa. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran ini way to health-nya kita ada namanya al-istifraq. Mengosongkan tubuh dari apa yang beracun di dalam tubuh kita. Ya, contohnya apa? Ayatul Hajj. Contohnya adalah ayatul Hajj. Ayat tentang haji. Ya, ayat tentang haji yang disebutkan di situ. Au bihi adam al-ras. Atau ya di situ ada gangguan di kepala. Jadi ada sahabat Nabi SAW kutuan dalam kondisi dia berihram, dalam kondisi dia haji. Ketika haji boleh nggak potong rambut? Boleh atau enggak? Nggak boleh. Tapi Nabi perintah dia untuk potong rambut, bahkan disuruh menggundul. Kenapa? Karena banyak kutunya. Karena kalau dia ketuan ibadah haji, khawatir hajinya nggak khusyuk. Hajinya nggak khusyuk, juga apa? Orang di sekitarnya pada takut sama dia. Kutunya bakal loncat-loncat. Nah, wah subhanallah, maka Nabi memerintah sahabatnya untuk potong rambutnya, digundul. Karena pernah disebutkan kisah di masa silam, ada orang yang di masa silam meninggal hanya gara-gara kutu. Kenapa? Karena saking banyaknya kutu rambut, bikin luka, infeksi sampai akhirnya wafat. Dan Nabi mengajarkan untuk menggundul. Dan ini gundul ini termasuk apa? Dalam ayatul Hajj, gundul termasuk terapi untuk mengosongkan racun yang ada di bawah kulit kepala. Disuruh gundul. Ya. Kenapa gundul jadi obatnya kutu? Ada yang bisa jawab? Satu, jawaban yang tidak perlu mikir. Kenapa? Tidak ada semak-semak lagi. Karena tidak ada semak-semak lagi. Betul. Yang kedua karena apa? Licin. Preset kulit. Nah, di antaranya disebutkan apa ya? Selain itu tidak ada rambutnya, jadi telur dan kutunya tidak ada, hilang total. Berikutnya apa? Ketika digundul, pori-pori rambut kepala akan terbuka dan uap akan keluar di balik pori-pori. Bisa dipahami? Jadi yang membuat kutu itu betah di kepala karena apa? Uap yang numpuk di kepala akan menjadikan media suasana
rumah yang digemari kutu. Ustaz, sini ada musrifnya Mahat, ada di sini musrifnya. Musrifnya Kutab di sini saya. Nah, coba antum tadabburi. Ada nggak santri-santri antum yang kutuan? Ada nggak? Putri. Antum tadabbur. Kadang satu kamar bisa 15 santri. Dari 15 santri mungkin yang kutuan 13, yang 2 selamat. Bahan tadabbur saja. Antum perhatikan kenapa kok selamat? Kenapa yang lainnya kena? Pertama, kutu loncat kemana? Kena rambut siapa? Pertama, atas takdir Allah. Kutu milih atas takdir Allah. Daun jatuh di atas takdir Allah. Apalagi kutu yang punya nyawa. Ya. Yang kedua, kutu akan sebagai sebab, wujud sebab karena Allah jadikan sebab. Kutu akan mencari apa? Mencari media yang kulitnya, rambutnya panas, lembabnya empuk. Bisa dipahami? Oh iya kok bisa ya? Yang ini tidur berapa? Tapi tidak ketuan, padahal satu bantal. Ini padahal ranjangnya sebelah, tapi kenapa kutunya kena yang di sana? Ternyata orang yang satu bantal, kulit kepalanya nggak cocok untuk media yang kutu, dia nggak suka. Ya. Apa yang membuat panas lembab di kepala tadi? Sama, kebanyakan makan. Kalau kita mau urai penyakit dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki, rata-rata karena makanan. Rambut bercabang, warnanya kuning, ya rusak, kusam, kusut, kuncel, ya. Kemudian rambutnya kulit kepala ketumbean, banyak kutu, ya juga banyak keluar kutu. Ibnu Qayyim menyebutkan membaca kutu itu simpel. Pakai apa? Daun bidara dan buah bidara. Kenapa? Sifat dingin pada daun bidara, buah bidara untuk menghilangkan panas lembab di kepala. Simpel. Gak perlu untuk beli sampo kutu yang harganya 99,9 ribu. Daun bidara harganya. Termasuk sunnah yang dilupakan oleh ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu kalau suci dari haid disunahkan Nabi SAW untuk memijat kepalanya dan memberikan daun bidara di kepalanya ketika bersuci dari haid. Adapun bersuci, mandi, janabah setelah hubungan intim atau bersuci ketika nifas, gak ada lafaz Nabi menyebutkan daun bidara. Daun bidara khusus untuk ibu-ibu yang suci dari haid. Saya tanya ke ibu-ibu kan, ya, ibu-ibu kalau lagi haid emosinya naik apa enggak? Naik enggak Bu? Kalau nggak ada jawab, Bapak. Kalau istri lagi haid, ibu sering marah enggak? Nah, kan? Anak paling enak nyalain orang. Nah, memang itu dari Allah. Dari Allah. Lihat kalau ada wanita nggak haid, padahal usianya usia subur, dia nggak haid. Lihat saja, ibu-ibu coba. Mungkin ibu di sini ada yang nggak haid, lihat kemungkinan besar muncul benjolan-benjolan di tubuhnya. Kenapa? Darah harusnya dikeluarin, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Timbullah stagnasi pada darah. Timbul benjolan di kaki, timbul benjolan di payudara, benjolan di ketiak, benjolan di leher. Kenapa? Harusnya dibuang, dia nggak bisa dibuang. Kenapa? Darahnya kotor. Makanya haid bagi wanita subur itu biologis dari Allah. Dibuanglah dari haid dan makanya emosi juga labil. Ya, bersucinya pun pakai apa? Daun bidara. Untuk apa? Dianjurkan Anda pakai daun bidara kemudian dipijit dengan kuat. Tujuannya pijit kuat apa? Daun bidara biar masuk ke pori, kemudian pori-pori terbuka biar mengeluarkan uap panas di balik kepala. Ya Allah, kurang apa yang agama Islam? Semua dijelasin. Ini rahmat Allah. Kita kembali kepada apa? Kepada penyebab-penyebab dari mayoritas makanan. Dari ujung rambut sampai ke kaki. Rata-rata adalah karena makanan. Kemudian kalau yang itu, tadi termasuk istighfar, menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian Allah, sekali lagi judul ini secara umum Way to Health. Ya, bagaimana cara Anda sehat? Biar Anda apa? Jadi istiqomah ibadah. Jangan sampai semangat sehat,
Tapi apa? Imannya iman yang lemah. Masya Allah, tapi tetap fitness, olahraga, badannya pintar. Masjid di sampingnya nggak bisa didatengin. Kan anjing jauh-jauh fitness, badannya pintar, habis pintar nggak bisa ke masjid. Nah, ini adalah sehat untuk ibadah, bukan sehat untuk bermaksiat, sehat untuk jauh dari Allah, bukan. Tapi sehat untuk kuat. Makanya tadi 4 kondisi yang pertama adalah sehat, Anda tetap sehat. Dan itu ada sebabnya. Kondisi yang kedua, Anda sehat, kemudian sakit. Ada orang sehat, tapi gampang sakit. Itu juga ada sebabnya. Yang ketiga, kondisi apa? Sakit, sakit cepat sehat. Itu juga ada sebabnya. Kondisi yang keempat, sakit gak sehat-sehat, sakit terus kalau sembuh-sembuh. Nah, ini mungkin kita ada pilihan. Ya. Contoh, 4 kondisi di sini. Tadi sehat, tetap dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena Anda mengambil sebab. Kemudian sehat, tapi gampang sakit. Ketiga, sakit, dia cepat sehat. Keempat, sakit, terus kondisi sakit nggak sembuh-sembuh. Ini ada sebabnya, ada bunyi. Jika Anda sehat tetap sehat, Anda perhatikan lifestyle-nya Nabi. Semua tidurnya Nabi. Pernah mendapat ibu sudah diterapi pola makannya sudah bagus, terapi bersih darah sudah diperhatikan, ternyata masih ada banyak darah kotor, bahkan kolesterolnya masih 300. Berarti ada yang salah. Ternyata apa? Kebiasaan dia tidur setengah 2 malam. Anda biasa tidur malam, metabolisme ikut lemah. Ya, sebenarnya Anda makan lemak. Kalau metabolisme Anda bagus, tidak akan ada kena kolesterol. Ya, tapi harus berlebihan. Tapi kalau Anda konsumsi lemak, metabolisme bagus, dia bisa dihancurin, tidak masalah. Ya, kemudian sehat karena mengambil sebab di antaranya pola tidur dia perhatikan. Pola tidur yang bagaimana? Tidak bisa kita jelaskan di sini, panjang banget. Bisa lihat di YouTube ya. Kemudian pola tidur, kemudian pola makan. Pola makan seperti apa? Lihat juga di YouTube. Ya, Abdurrahman Dhani Official. Ya, dicek. Jangan lupa like and share. Kemudian kalau ada kesukaan Nabi apa saja, perhatikan. Ya, Anda mau perhatikan semua nih sebab-sebab kesehatan. Ya, sehat tadi apa? Kalau orang klasik timur sebelumnya sehat itu apa? Enak makan, enak apa? Enak tidur, sama enak apa? Enak puasa. Ini baru sehat. Jangan bilang enak makan. Sebelum makan minum obat sakit mah. Setelah makan minum darah tinggi, pengencer darah. Itu tidak sehat. Ya, jangan bilang sehat. Kalau mau tidur minum CTF 5. Ya, mau tidur minum diazepam. Makan tidur. Atau jangan bilang sehat. Kalau tidur Anda terbangun pipis 3 kali 5 kali. Tak sehat. Aslinya Anda tidur ya tidur, tidak ada berkembang nyaman. Ya, kalau pipis berkali-kali karena hawa dingin normal. Karena sebelum tidur banyak minum air normal. Makanya sebelum tidur jangan makan, jangan minum air, jangan makan buah. Pasti ada pokoknya. Lo bagaimana? Kisahnya panjang, cukup di sini. Cukup di YouTube. Kemudian enak perasaan. Jangan bilang sehat kalau Anda menyimpan dendam. Para kami dapat ibu-ibu kelenjar tidur itu buka. Kalau Anda perhatikan jenis kelamin apa yang paling sering kena kanker? Perempuan. Yang sering kena kanker, yang paling banyak laki, bencong, perempuan. Mana yang paling banyak? Perempuan. Perempuan. Kenapa?
ini terkait juga selain makanan perasaan. Ya, pernah waktu itu bukan pernah sering banget. Banyak ibu-ibu yang stres, kemudian berujung pada apakah kalau sudah sembuh muncul lagi? Kenapa? Karena stres. Nah, jadi sangat perlu. Makanya kalau punya dendam, lepas, jangan dipelihara. Punya sedih, obati sedih, jangan dipelihara. Ya, Nabi juga sedih, tapi Nabi juga cepat keluar dari sedih. Kemudian sehat gampang sakit, sehat sakit gemuk kurus is your choice. Anda tinggal pilih. Takdir di sisi Allah, tapi Anda punya andil sebab. Terus gak dispose. Anda, masya Allah, ya takdir sudah dicatat, tapi Anda punya andil sebab. Ya, ini sehat, tiba-tiba sakit. Sakit apa misalkan? Misalkan ada bapak kena stroke. Ini semua takdir Allah. Saya sabar dengan stroke saya. Pokoknya semua Allah dah. Oh yang disalahin Allah, padahal Allah tak makan. Yang makan minum kita, ya. Yang merokok dia, yang kena stroke yang merokok dia, ya. Kemudian dia jarang tidur, jarang istirahat, jarang olahraga. Makanya jangan salahkan takdir Allah, ya. Jangan salahkan Allah. Tapi apa? Salahkan diri Anda. Ya, makanya Allah berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Ya, kalau Anda mendapatkan nikmatan, nisbatkan nikmat itu dari Allah. Kalau Anda dapat keburukan, nisbatkan keburukan itu karena diri Anda sendiri. Sama, penyakit jangan salahkan takdir Allah. Anda sakit, sudah dicatat dalam takdir. Anda sakit karena apa? Juga sudah dicatat Anda sendiri yang menjerumuskan. Tidak ada penyakit. Masih belum paham? Paham belum ini maksudnya ucapan saya? Kalau belum paham kita kasih contoh nyata. Ada seorang pemuda berbuat maksiat. Kepada Umar bin Khattab, "Ya Fulan, kenapa kamu berbuat maksiat?" "Aku berbuat maksiat karena Umar langsung mengambil pelopah rumah, dipukul pemuda. "Kumar, kenapa kamu pukul saya?" "Aku pukul kamu juga takdir Allah." Masih belum paham? Artinya kita punya andil sebab. Di sini orang sakit disebabkan sakitnya itu karena kita. Kita yang sakit kita berarti bisa. Nah, kemudian berikutnya orang sakit sehat. Kenapa? Karena dia mengambil sebab untuk berobat. Nah, di sini perlu kita bahas. Kesembuhan dari Allah ada dua jalur. Kesembuhan dari Allah, ya, itu ada dua jalur. Pertama, mutlak. Kedua, dengan sebab. Ada orang sakit gak berobat, Allah sembuhkan. Bisa dipahami? Ada orang sakit gak berobat, Allah sembuhkan. Walaupun dia gak berobat. Itu apa? Sakit Allah. Yang berikutnya, ada orang sakit sembuh karena mengambil sebab. Karena mengambil sebab. Kemudian kita lanjut. Ada orang sakit tetap sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa? Ini dua poin ini kita bahas. Hadis Nabi SAW, "Ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa." Allah tak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Yakin? Oke. Sekarang saya tanya, HIV ada obatnya enggak? Versi dokter. Barusan bilang Allah tak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. HIV ada obatnya enggak? Ada tapi itu bukan asli. Ada kan? Ada obatnya ya? Hepatitis B ada obatnya ya? Kita kalau ada hadis Nabi aplikasikan, ada gitu. Ada obatnya. Nabi sudah bilang, ya. Cuma ada yang belum disintak kepada Anda. Ada teman-teman kita sudah menemukan resepnya. Ada teman kita
sudah mengalami kasus HIV sampai sembuh, hepatitis B sampai sembuh. Itu berarti apa? Semuanya sudah ada. Yang bikin gak ada apa? Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Alimahu man lam yajhal wa jahilahu man lam ya'lam. Ini riwayat Imam Ahmad. Tahulah orang yang tahu. Kenapa dia tahu? Allah sikap kepada dia ilmu untuk penyakit tersebut. Seperti hari. Dan bodohlah orang bodoh. Kenapa? Allah belum sikap kepada dia apa obat dari penyakit HIV tersebut. Bisa dipahami? Itu bimbing memahami hadis Nabi SAW terkait hukum nabawi. Kemudian berikutnya masih ada satu lagi hadis riwayat Imam Muslim. Di sini kaidah yang perlu Anda pelajari. Ya, tambahan apa tadi apa? Wa idza wafaqa ad-dawa'u da bara'a bi'illah. Jikalau ini obat cocok dengan penyakit, ya, akan sembuh dengan izin Allah. Bisa dipahami? Kalau obat sudah cocok dengan penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Di sini masuk yang sini berarti Allah sembuhkan dia dengan sebab apa? Obat cocok dengan penyakit. Bisa dipahami? Kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh, berarti obat sama penyakit belum cocok. Udah, selesai. Nah, kalau orang sakit gak sembuh-sembuh, saya mau dulu udah 10 tahun gak subur-subur. Kenapa? Nah, berarti antum belum tahu penyebabnya dan antum belum tahu obatnya. Bisa dipahami? Nah, itu contoh. Ya, sehingga dua ini masuk poin ini. Contoh, kita ambil contoh COVID. Penyakit di sini apa? COVID. Dulu sempat viral apa? Kustul Hindi. COVID penyakitnya dia contoh apa? Dingin lembab. Cocok dengan lawannya apa? Panas kering kustul Hindi. Udah, akan sembuh dengan izin Allah. Udah selesai. Rumusnya. Bisa dipahami? Kemudian karena 4 hal ini terkait dengan kondisi sehat sakit. Sekarang 4 hal dari sisi yang lainnya yang perlu antum tadaburi, ya, yang perlu antum tadaburi. 4 hal yang lain yang perlu diperhatikan terkait sehat sakit. 1. Apa? Lihat almarid. Almarid itu apa? Pasiennya, orang yang sakit. Orang sakit ini sakitnya gara-gara apa? Sering makan apa? Orang sakit mah, saya sering sakit makan. Ya, baik, bapak seringnya makan apa? Ya, paling sakit hati, badannya udah jahit, kemudian cabai, sambelnya atau pedas. Oh, berarti bapak sakit mah sifatnya panas. Lambung Anda akan bersifat seperti makanan yang sering Anda konsumsi. Lambung Anda berarti panas. Misal, setelah itu dikatakan al-marad apa? Dia penyakitnya. Oh, sakit mahnya berarti dari sifatnya panas. Yang sakit apa? Makannya kebanyakan apa? Misalnya, ya. Kemudian lihat penyakitnya apa? Sakit sifatnya apa? Ketahuan. Baru yang ketiga adalah dawa obatnya. Obatnya di sini bisa terapinya, bisa jenis obatnya. Obatnya karena mahnya panas, kasih dingin-dingin. Berarti apa? Timun, temulawak, misalkan teh hidara, misalnya. Bisa dipahami? Nah, berikutnya apa? Yang keempat adalah asy-syafi. Siapa asy-syafi? Allah. Ini obatnya. Ini asy-syafi. Kembali apa tadi? Nih, kembali dengan izin Allah. Ya, ini dawa kembali ke sini. Kemudian penyebabnya penyakit, ini penyakit di sini. Ya, kemudian yang sakit ditanyai. Bisa dipahami? Ini jarang dibahas. Sepertinya belum ada yang bahas. Padahal ini mau punya sakit tidak? Antum tahu yang nulis ulama-ulama
Rata-rata ulama siapa? Ulama Sunnah wal Jamaah. Sepertinya siapa? Ar-Razi. Ya. Kemudian juga Al-Maqdisi. Kemudian juga Abu Nu'aim. Kemudian juga di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian juga di antaranya Az-Zurnuji, ulama tahun 100. Kemudian juga Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih. Juga ada ulama yang dikenal dengan As-Saidari, karena dia apoteker, dia ahli pengobat juga. Kemudian juga ada yang paling lengkap menulis tentang ilmu ini adalah Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijriah. Aku perhatikan yang menulis buku-buku kayak gini, saya hanya mengumpulkan aja, kemudian mensaripatikan, dan istilahnya aneh-aneh, ya, istilahnya unik-unik. Seperti orang ilmu kedokteran, kadang mahasiswa kedokteran yang ingin punya buku bahasa Inggris minta tolong diterjemahkan penerjemah Inggris. Ketika dikembalikan ke dokternya yang kuliah tadi, aduh, gak nyambung bahasa Inggrisnya lain. Ya, dia bahasa Inggrisnya bisanya bahasa Inggris harian. Ini Inggris kedokteran lain. Dan juga ini Tibbun Nabawi ini yang ditulis dalam bahasa ulama, bahasa Arabnya jelimet-jelimet. Pernah kami dapati terjemah Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang ekor kambing, disebutkan di akhir lafaz wa yushrab al-rih, dan diminum ekor kambing itu dikonsumsi al-rih. Ala kalau diartikan satu-satu, ala itu apa? Di atas. Rih artinya apa? Ludah. Berarti apa? Minumnya di atas ludah. Kenapa? Karena ini apa? Mereka mengartikan satu-satu. Ternyata ada rih, kalau kita kembali kepada orang Arab, maksudnya apa? Ketika perut kosong, indahnya di perut kosong. Kalau kita nggak tahu maknanya, kita nggak tahu mekanismenya akhirnya. Dikonsumsi ketika perut kosong. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lain seperti ini. Kemudian akhirnya para pemuda yang menulis siapa? Mereka para ulama dekat dengan Allah, bertakwa, jauh dari nyembah berhala, ya, orangnya amanah, ya, dan mereka mengumpulkan melalui tajribah empiris yang mereka punya. Tujuannya apa? Biar sampai kepada kita tulisan-tulisan buku ini. Yang nulis bukanlah para penyembah berhala, ya, yang nulis bukanlah orang-orang pezina, pelaku maksiat, yang nulis bukanlah orang-orang yang pendusta seperti mereka-mereka, ya, menulis buku kesehatan, tapi penulisnya siapa? Ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja karena itu ilmu dunia, boleh. Mau ilmu misalkan ilmu Cina, pengobatan Cina, walaupun mereka menjadikan ilmu yin dan yang, ya, dewa gelap, dewa terang, ya, dan lain sebagainya. Mereka terjatuh pada kesyirikan banyak, tapi ilmunya selama bermanfaat dan kita tidak mengambil konsep kesyirikannya, boleh kita pakai. Tapi sekali lagi saya berazam untuk membahas kitab mereka. Kenapa? Lebih layak untuk dikupas karena mereka pendahulu kita dan mereka adalah orang yang patut kita contoh. Nah, makanya itu apa? Way to help perlu kita kupas. Ini sebenarnya hanya konsep saja. Konsep untuk Anda bisa memahami. Oh, seperti itu. Anda kalau tanya pola makan seperti apa, ya, bagaimana kombinasinya, di mana makanan jadi obat, kapan konsumsinya, ya, makanan yang sifatnya apa, cocok untuk penyakit yang tumbuh sifatnya apa, ya, akan bisa dibahas dalam satu pertemuan, dan semoga Allah perjumpaan kita di pertemuan yang lainnya. Bagaimana cara mengobati seseorang yang darahnya mudah mengental? Kalau tidak minum obat pengencer darah, maka dia sering lupa. Pertama, kita lihat orang yang bertanya di sini, kayaknya istrinya, ya. Yang lupa, yang darahnya kental, kayaknya suaminya sih. Jadi istrinya lagi lapor,
suami saya kayak gini, kalau nggak salah. Alhasil kita bahas, kenapa dia sering lupa? Karena oksigen di dalam darah kurang. Kenapa kurang? Karena darahnya terlalu kental. Kenapa kental? Karena banyak darah sudah kotor. Ya, kenapa kotor? Karena makannya jorok sekali. Ya, imam makanannya jorok, imam kombinasinya salah, imam makan di jam-jam yang salah, imam makannya berlebihan, frekuensinya atau kebanyakan mayoritas yang dimakan. Makanan yang bikin darah kental rata-rata makanan yang manis pekat, kebanyakan nasi. Atau makanan yang bikin darah kental dan kotor, makanan yang seperti daging sapi sifatnya dimitri. Ya, makanya kalau makan daging sapi pakai lemak gajihnya. Kalau nggak suka lemak gajihnya, bisa pakai bawang putih, jahe, plus merica. Masih ada minuman. Nabi sudah bersabda, "Alaikum bi albanil baqar wa sunnuha dawa wa luhumuha da." Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi yang fresh, bukan powder. Dan lemak gajih sapi itu adalah obat. Dan daging sapi itu adalah penyakit. Hadis Nabi disahkan Syaiban. Nah, selama ini Anda makan daging sapi lemaknya dibuang, salah. Buang satu paruh. Makanya obat dan penyakit tidak jauh-jauh. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Ya, Allah turunkan penyakit juga Allah turunkan obat. Obat dan penyakit tidak jauh-jauh. Sayap satunya lalat tiba penyakit, obatnya di sampingnya. Daging sapi penyakit, lemaknya sebagai obatnya. Anda kalau makan jeruk sama kulit lainnya. Anda kalau makan kacang sama kulit lainnya. Di Jepang kulit ari kacang menjadi obat kolesterol yang manjur. Kulit arinya. Anda kalau makan saus biar nggak konstipasi, nggak sebelit sama kulit arinya. Anda makan durian sama kulit Kulit luar. Ternyata diteliti juga oleh para dokter. Ternyata kalau makan durian kulitnya dikasih air, diminum. kemudian diminum itu juga sebagai pengawalan. Kemudian, ya, tadi kenapa darah kental? Di antaranya juga karena Anda kurang banyak minum air, plus Anda kebanyakan makanan yang sifatnya keras. Banyak makan cabai, banyak minum jahe, ya, kemudian banyak makan daging. Ya, tapi nggak banyak mineral. Makanya kalau makan daging, cari pendinginnya. Anda makan kambing, kambing itu panas. Pendinginnya apa? Semangka. Pendinginnya apa? Limun, semangka. Ada jawab es kelapa muda. Iya, benar. Pendinginnya apa? Sayuran, limun. Jadi kalau makan kambing nggak usah pakai nasi. Ya, tapi kalau anak di sini diundang nggak tahu makan apa ya nggak tahu. Kalau nasi panas, cocoknya dengan apa? Protein hewani yang dingin. Contohnya ikan segar, bukan ikan asin, bukan abon ikan. Itu contoh. Ya. Sebenarnya Anda nggak perlu minum pengencer darah. Nasi sama ikan. Pabrik membuat obat sambal. pengencer darah bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang nggak berubah pola makan, nggak move on dari pola makan. Kalau Anda sudah tahu makanan yang mencari darah, kombinasinya betul. Kemudian makanan yang mencari darah, misalkan pagi-pagi setelah kurma semangka, agak siang dikit bisa buah pengencer darah, strawberry, selsa, nanas, mencari darah. Kenapa Anda tidak pede di makanan Anda? Ya, tidak perlu kita obat seumur hidup. Kalau primo, asam urat seumur hidup, pengencer darah seumur hidup, obat darah tinggi seumur hidup, obat kencing manis seumur hidup. Ya Allah, itu hanya slogan pabrik. Untuk siapa? Untuk mereka yang nggak merubah pola makan. Kalau Anda perbaiki pola makan, Anda nggak perlu minum obat seumur hidup. Pernah mendapat ibu-ibu gula darahnya 600. Kalau pagi disuntik insulin 20, malam 40, tensinya 200. Pola makan diperbaiki baru 1 pekan, obat semua ditinggal dan dia hidup tanpa obat. Kenapa? PD dengan makanan. Tapi kalau makanan diterjang, ya jangan bilang PD di atas kesesatan nanti. PD di atas celaka nanti. Ya, PD apa? Ngambil obat. PD ngambil makanan sebagai obat.
dengan makanan. Ada banget. Ada banget dan ada banget. Ada banget. Antum kalau punya istri suka ngegas, dikit-dikit marah. Kalau dia minta beli cabai jangan dikasih. Kalau dia minta daging kambing jangan kasih, kasihkan aja. Ya. Nah, jahitnya diganti daun bidara. Ngefek banget, betul-betul ngefek. Ya, berdampak. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kata Bapak Ustaz pengobatan tidak daya? Tidak tahu persis pengobatan tidak daya. Kalau memurni keterampilan membutuhkan uang, nggak ada ritual kesyirikan, nggak ada isti'anah dengan jin, maka ya tidak apa-apa. Kalau nggak ada, selama pengobatan itu nggak ada kesyirikan, nggak ada unsur keharaman, nggak ada apa kalau menolong dengan jin, maka tentunya akan diteliti lagi. Ya, asal hukumnya manusia itu apa? Kita husnuzon dengan mereka. Sampai ada yang mengalihkan kita dari husnuzon kepada suudzon jika ada gangguan. Dan pengobatan operasi dengan pisau, setelah itu bekas operasi langsung lurus lagi, hanya diusap-usap. Ini bisa jadi kebetulan jin syirik. Karena sering mengalami sakit kepala di belakang kepala sampai ke alis ketika rukuk. Tadi ada sinusitis enggak? Tidak. Terus sering ingusan enggak? Bisa jadi banyak darah di kepala dan di lambung. Makanya wasiat yang menukilkan dari dokter klasik di masa silam, kitabnya Zadul Ma'ad jilid keempat halaman terakhir. Anda kalau bisa rutinkan terapi muntah, dirasa muntah keluarin. Itu apa? Untuk membersihkan lambung. Anda pusing ini bisa jadi apa? Banyak darah di lambung dan darah di kepala. Bersihkan dengan muntah. Atau bisa Anda gula. Anda juga bisa gula. Kemudian apa? Makanan yang sifatnya dingin atau panas lembab, kombinasi panas lembab juga jauhi. Ya, kalau makan panas dingin dirutinkan. Nah, juga bisa di fast food, bisa terapi fast food. Kalau ternyata Anda sering sendawa, berarti Anda banyak uap. Cari herbal pengusir uap seperti jahe, ya, seperti kayu putih juga bisa. Bagaimana orang merokok jadi imam sholat? Kalau bisa cari seperti Syekh Utsaimin, ya, cari imam yang nggak merokok. Cari imam nggak merokok. Masa sama sekali nggak ada imam yang merokok? Saking parahnya semua makmum dan imam merokok semua. Terus gimana imam ini susah? Merokok sama merokok, imam yang merokok, makmumnya merokok. Ya, ini semua jamaahnya merokok semua misalnya. Mau cari imam yang mana lagi sama-sama merokok udah. Kalau bisa cari nggak merokok, ya. Pernah ada sahabat Nabi, waktu itu sahabat Nabi sholat bersama Nabi di belakang Nabi, dan termasuk mukjizat Allah kepada Nabi SAW. Nabi itu bisa melihat belakang di arah belakang kepalanya sebagaimana mata depan bisa melihat. Itu mukjizat dari Allah. Waktu itu ada setelah salam Nabi bertanya, siapa yang tadi makan bawang putih? Karena ada sahabat makan bawang putih. Ya, kemudian sahabat bertanya, berkata, ya Rasulullah, saya makan ya Rasulullah. Saya makan bawang putih karena saya punya masalah penyakit. Seperti apa? Semacam sesak. Sahabat makan bawang putih sebelum sholat kenapa? Karena sesak. Ya, dan Rasulullah mengatakan apa? Jangan ulang lagi. Makruh. Ya. Dan pertama kita perhatikan Nabi makan bawang putih. Baunya gak enak. Itu pun sahabat konsumsi sebagai obat, tetap walaupun sebagai obat tetap gak boleh dikonsumsi. Rokok sebagai obat apa? Stres. Rokok sebagai obat apa? Ada obat, tapi penyakit. Baunya rokok kayak bawang putih, lengket di tangan. Baju. Ini masih penting, rokok kayak tangan, rokok kayak tangan kiri.
bau, bibirnya bau, rambutnya bau, kulitnya bau rokok, semua bau rokok. Bau putih hanya keluarnya doang. Nah, wah disebutkan para ulama 1% pun nggak ada kenikmatan kebaikan pada rokok. Masih beli rokok dengan silam, tembakau dikelilingi. Zaman sekarang kandungan tembakau sedikit, sisanya semua racun, 70 racun. Makanya wala taqtulu anfusakum. Memang di zaman Nabi nggak ada rokok. Mereka bertanya, mana dalil haramnya rokok? Nabi zaman Nabi nggak ada sahabat rokok. Memang nggak ada, tapi ada dalil istishab. Tarik dalil yang lain. Firman Allah, wala taqtulu anfusakum, dan jangan bunuh diri kalian. Sudah cukup. Makanya pemerintah mensyaratkan pabrik rokok kalau mau jual rokok dikasih syarat harus pasang gambar-gambar yang mengancam. Awas rokok membunuhmu, awas rokok bikin kanker, awas rokok bikin keguguran, awas rokok bikin darah tinggi, awas rokok bikin penyakit. Kalau dalam ilmu agama, kalau ada peringatan kayak gini, agama pasti tidak mengizinkan. Gak ada basa-basi, gak boleh. Ya, tapi karena di sini pajaknya penghasilan besar, jadi diperbolehkan tapi masyarakat. Bisa dimana? Nah, subhanallah pengalaman kami terapi rokok yang paling manjur. Kalau itu pengalamannya pakai apa? Rokok paling manjur pengalaman pakai apa? Pakai apa? Hah? Pakai? Ada cara simpel sebenarnya. Gak butuh duit. Para perokok diruqyah selesai. Demi Allah. Ya, demi Allah. Ya, ada waktu itu ya, seseorang mau seorang pejabat tinggi lah mau berhenti rokok. Yakin dan mau berhenti rokok? Iya. Oke, kita sebutkan bahaya-bahaya. Ya tadi apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri Anda. Walaupun nggak bunuh secara langsung, tapi pelan-pelan kata Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Nabi juga bersabda, la dharar wala dirar. Gak boleh bayangan diri sendiri, gak boleh bayangan orang lain. Ternyata rokok pasif yang mencium aroma lebih bahaya daripada rokok aktif. Nah, kemudian subhanallah setelah kita sebutkan dan dia betul-betul bertobat. Kenapa? Kalau kita meruqyah orang dia gak tobat, di hatinya seperti ada mental blocker, ada benteng baja yang melindungi hati dia. Diruqyah mempan-mempan. Tapi kalau sudah tobat, hati ini terbuka, siap menerima nasihat. Ketika sudah diruqyah, coba rokok lagi. Dia merokok. Loh, kok rokok rasanya pahit? Iya. Yang bikin rokok enak dan manis bukan bapak, setan korinya bapak. Simpel kan? Mau pakai permen cokek lama, setannya masih nyangkol. Mau pakai propolis masih, dibuka masih, tapi kalau sudah tobat ya. Cukup insyaallah itu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan saudara. Semoga bermanfaat bagi semua muslimin. Semoga Allah juga kita rezeki yakin. Allah subhanahu wa taala yang kita. Amin. Semoga kita di atas al-haq dan semoga Allah akan kita dalam semua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.